Selamat pagi saudara, Sapa Nutrisi kembali mengawali pagi ini. Nah, kali ini saya masih tentu bersama seorang ahli gizi yang cantik nih dari Poltekkes Denpasar, Ibu Ninengah Aryati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Desi. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata dimanapun berada. Oke, sehat ya Bu hari ini? Iya, sungkara sehat, Mbak Desi. Oke, tentunya harus sehat ya Bu, karena akan membagikan tentang strategi gizi untuk pemirsa di rumah. Nah, pemirsa, untuk pagi ini kita akan membahas tentang sehat dan bugar pada masa lansia. Tentunya sekarang udah banyak yang memasuki masa lansia. Nah, untuk kali ini harus melihat nih dialog kita kali ini seperti apa. Sehat dan bugar untuk lansia. Ibu kenapa tertarik mengangkat topik ini untuk masyarakat? Dari kita kalau lansia banyak bilang kurang produktif atau masih ada yang pesimis harus menunggu ajal. Nah, mungkin seperti apa, Bu? Sebenarnya proses penuaan atau lanjut usia itu adalah proses alamiah yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi semua orang akan mengalami masa lansia itu, Mbak Desi ya, kecuali takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita kan tidak tahu ya kapan kita akan janji kita pada beliau yang terdahulu. Karena kan umur itu, umur itu titipan ya, Bu ya. Benar, itu titipan. Tapi bagaimana kita menjaga supaya kita produktif pada masa lansia. Sehat dan bugar. Iya, sehat dan bugar. Sebenarnya proses penuaan itu sebenarnya bisa kita atasi, bisa kita cegah. Artinya kita bisa perlambat, yaitu salah satunya dengan melakukan aktivitas fisik, kemudian mengkonsumsi gizi yang seimbang dan istirahat yang cukup. Ya, begitu. Berarti kenapa Ibu memilih itu karena lansialah kita harus sehat dan bugar. Iya, semua orang akan mengalami masa itu. Jadi jangan sampai kita pada masa lansia, nanti merasa tidak produktif, kemudian tergantung kepada orang gitu. Oke. Pada masa lansia kan kita harus juga pola hidup sehat ya Bu. Mungkin makan secukupnya, olahraga juga sangat diperlukan. Mungkin sekarang kan ada nih pemerintah mengeluarkan gerakan masyarakat atau germas. Mungkin seperti apa Ibu? Nah, memang benar pemerintah telah mencanangkan germas ya. Sekarang lagi germas, gerakan masyarakat hidup sehat ya. Di dalam kalau pola hidup sehat ini yang kami maksud itu adalah aplikasi dari germas itu sendiri. Jadi di dalamnya sudah tercantum lakukan aktivitas fisik setiap hari secara rutin, kemudian pola konsumsi yang seimbang, diet yang seimbang, perbanyak konsumsi sayur dan buah, dan istirahat yang cukup. Nah, apabila kita melaksanakan itu dari usia muda, kita akan terhindar dari penyakit degeneratif pada masa lansia itu sendiri. Iya. Oke. Tadi Ibu menjelaskan di germas itu adalah salah satunya gizi seimbang. Mungkin seperti apa penerapan gizi lansia untuk gizi seimbang untuk lansia ini biar tetap sehat dan bugar, Bu? Ya, baik. Gizi seimbang. Jadi di masyarakat banyak sekali memang ada persepsi yang salah tentang gizi. Jadi di sini kita perlu luruskan gizi seimbang. Pemerintah itu sudah menerapkan sebenarnya menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan gizi seimbang. Gizi seimbang ini adalah konsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini berapa sih kebutuhan kalori untuk lansia? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi kebutuhan nutrisi pada lansia itu akan mengalami penurunan. Jadi setiap per dekade ya, mulai usia 40 itu akan terjadi penurunan kebutuhan nutrisi kurang lebih 5%, sehingga pada lansia kita tidak akan mengalami penyakit obesitas ya, penyakit degeneratif. Nanti kalau obesitas itu kan akan mengarah ke penyakit degeneratif. Nah, berapa sih konsumsi kalori yang dibutuhkan? Nah, sesuai dengan anjuran angka kecukupan gizi Indonesia yang terbaru itu kurang lebih kalau pada laki-laki 1.600 kalori sampai 2.100, kalau pada perempuan 1.400 sampai 1.800. Ya, di sini mungkin timbul pertanyaan kenapa laki-laki itu lebih tinggi kebutuhan kalorinya daripada perempuan.
Nah, ini berlaku untuk lansia aja apa secara umum juga, Bu? ya, secara umum kebutuhan nutrisi itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, kemudian aktivitas fisik, komposisi tubuh kita, dan suku ras ya. Nah, di sini semua usia juga seperti itu termasuk lansia. Kenapa laki-laki lebih tinggi kebutuhan nutrisinya? Salah satunya disebabkan oleh aktivitasnya yang lebih tinggi, kemudian komposisi tubuh dari lansia itu juga yang laki-laki biasanya lebih besar komposisi tubuhnya daripada yang perempuan, sehingga kebutuhan nutrisinya lebih tinggi gitu. Nah, itu secara umum. Kalau untuk lansia sendiri kebutuhannya berapa sih, Bu? Untuk lansia kalau kita visualisasikan mungkin satu piring nasi, dalam bentuk makanan lauk, gitu iya. ya. Oke, yang 1.600 sampai 2.100 itu kurang lebih ya. Kalau mau konsumsi sarapan nih ceritanya ya, sarapan kurang lebih 3/4 gelas dalam sekali makan, bukan dalam sekali makan. Okay. Ya, kemudian itu nggak mesti harus nasi ya Mbak Desi ya. Itu bisa diganti dengan sumber karbohidrat yang lain ya, seperti roti. Rotinya itu kurang lebih kalau yang pakai, kan ada roti yang pakai kulit, roti yang tanpa kulit. Kalau yang tanpa kulit mungkin 4 iris, kalau yang dengan kulitnya mungkin 3 iris. Atau bisa diganti kentang? Ya, bisa diganti kentang yang satu ukuran sedang ya. Nah itu 2 biji. Kalau jagung 1 tongkol itu kurang lebih. Tapi kalau lansia kayaknya makan jagungnya agak sulit ya, karena giginya sudah mulai dihaluskan. Mungkin dibuat menjadi sup jagung gitu ya. Nah itu kalau karbohidrat. Kalau protein dan vitaminnya seperti apa? Oke, kalau proteinnya itu kurang lebih, ini ada contoh nih. Nah, ini protein nabati, ini contohnya tempe. Kalau ini bisa kita gunakan sekali makan. Nah, kalau misalnya tahu juga segini, ya kan ada potongan yang kita beli di pasar itu. Nah, itu ikan ceritanya Mbak Desi ya. Berarti ini adalah food model. Food model. Jadi kalau lansia yang makan tadi 4 iris nasi, 3/4 gelas, 4 iris roti, 3/4 gelas nasi, atau isi proteinnya tempe atau kurang lebih ikan dan ikan segitu ya. Oke. Kalau vitamin dan mineralnya, sayurnya kurang lebih kalau kita pakai mangkok sayur ya, mangkok sayur yang kecil itu kurang lebih setengah mangkok sampai 1 mangkok. Ya. Juga kita juga jangan makan sayur yang banyak. Kalau berlebihan juga tidak bagus. Kalau berlebihan nanti kita kekurangan kalori yang kita konsumsi itu nanti kurang. Apapun yang berlebih kurang baik ya Bu ya. Mungkin itu sayur. Kalau minumnya sendiri Bu, kan dehidrasi, menghindari dehidrasi pada lansia. Oke, kalau minum itu kebutuhan cairan itu kurang lebih 8 gelas ya, 8 sampai 10 gelas dalam sehari ya. Itu kan lansia itu juga kadang kayak anak kecil Bu, kembali dia makannya susah, mungkin ada kiat, mungkin harus dibuat sup lengkap atau seperti apa? Ya, sebenarnya intinya kita ke menu gizi seimbang ya. Sekarang tergantung keluarga yang memvariasikan ya bentuk makanan itu, karena mengingat lansia itu kan biasanya giginya sudah mulai tanggal. Kemudian sulit mengunyah. Nah itu bisa kita bentuk makanan, jangan yang keras. Misalnya nasinya nasi tim, atau kentangnya kita bikin puree. Kemudian pergedel jagung. Terus buahnya agak di jus ya Bu? Ya, buahnya di jus. Gitu. Itu mungkin variasi makanan. Itu tadi kita ngomong tentang porsi makanan. Bagaimana dengan aktivitas fisik? Apa yang boleh dan tidak boleh nih kalau untuk lansia? Kalau lansia ya, oke. Banyak sekali di masyarakat orang salah kaprah dengan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu sebenarnya untuk menjaga kebugaran, kita melakukan aktivitas fisik dalam hal ini adalah latihan atau olahraga itu 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Dengan durasi atau rentang waktu yang tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Artinya tidak boleh lewat dari 2 hari. 2 hari sekali kita olahraga. Nah itu minimal jalan ya Bu ya, kalau orang tua kan tidak ini. Tapi bagaimana juga kalau misalnya dia kan di Bali nih. Di Bali kita banyak menemukan lansia
yang sudah pensiun tapi mereka mulai bertani. Mungkin Bertani. seperti apa, Bu? Ya, oke. Bekerja dan berolahraga itu merupakan konsep yang hampir mirip, ya, di mana keduanya itu sama-sama meningkatkan denyut nadi. Tapi perbedaannya, olahraga itu kita meningkatkan denyut nadi sampai denyut nadi optimal, ya. Denyut nadi optimal itu denyut nadi latihan. Karena kita melakukan olahraga tidak boleh lebih dari 60 menit. 30 menit sampai 60 menit kita lakukan olahraga. Tetapi bekerja itu tidak boleh tercapai. Jadi kita kalau olahraga kita harus tercapai denyut nadi latihannya. Kalau bekerja itu tidak boleh tercapai karena kita bekerja dalam jangka waktu yang panjang, kurang lebih 8 jam. Berarti antara bekerja dan berolahraga juga harus seimbang ya, Bu. Iya. Kalau misalnya bekerja udah berlebih, olahraganya mungkin 2 Olahraga hari yang sekali, dipilih, iya. mungkin lebih ringan. Kalau berlebih itu ada akibatnya nggak, Bu? Nah, kalau berlebihan itu memang ada akibatnya. Yang pertama pada sistem imunitas kita, di mana banyak penelitian yang membuktikan bahwa olahraga yang dilakukan berlebihan itu menyebabkan sistem imunnya itu akan meningkat 4 kali lipat. Jadi apa yang terjadi? Nah, sel-sel dalam tubuh kita itu akan rusak sehingga kita akan cepat tua. Gitu. Itu masalah kalau kita olahraga berlebihan, ya. Jadi ada stres atau strain di dalam tubuh kita itu sendiri. Makanya olahraga itu juga tidak sama dengan makan, ya, tidak boleh berlebihan, harus cukup. Nah, olahraga pun juga seperti itu. Oke, ya, itu mungkin tentang olahraga dan gizi. Mungkin terakhir, Ibu, ada himbauan nggak untuk orang tua? Ya, oke. Terima kasih Mbak Desi. Bagi para lansia, jadi lanjut usia ini kan usianya kurang lebih kalau Kemenkes RI 60 tahun ke atas, ya. Nah, jadi jangan merasa stres karena kemunduran-kemunduran yang terjadi pada lansia, kemunduran fisiologis yang menyebabkan kemunduran fisik, kemampuan berjalan mulai menurun, kemampuan beraktivitas juga mulai menurun. Ya, tapi itu kita nikmati. Kita lakukan aktivitas fisik secara rutin kurang lebih 3 sampai 5 kali dalam sehari. Aktivitas fisik itu yang rutin itu misalnya olahraga pada lansia itu bersepeda boleh, berenang kalau yang biasa berenang, ya, kalau tidak biasa jangan nanti tenggelam. Kemudian jalan dan senam aerobik yang khusus untuk lansia. Berarti memang harus antara makan dan olahraga seimbang. Di samping aktivitas mengkonsumsi pola menu seimbang. Menu seimbang itu dari karbohidrat, ya, kemudian protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Satu catatan, jadi tidak mesti harus mengkonsumsi susu, karena makanan yang kita makan kalau kita sudah memenuhi diet seimbang, itu kebutuhan kalsium kita sudah terpenuhi. Baik, berarti sehat dan bugar dari makanan dan olahraga, bisa dikatakan begitu. Iya, terima kasih Ibu Ninengah Aryati, ahli gizi Poltekkes Denpasar. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saudara, demikian perbincangan saya dengan Ibu Nengah Aryati, seorang ahli gizi, dan membahas tentang sehat dan bugar pada masa lansia. Nah, untuk lansia, pola makan seimbang dan sehat dengan olahraga juga harus diterapkan. Dan tidak harus minum susu karena makanan yang berimbang juga sudah cukup. Desi Indah Lestari, Saputu Aryase, Kompas Dewata.